Bagaimana jika saya bilang kunci kebahagiaan itu bisa dijelaskan cuma dalam waktu 30 detik? Kedengarannya memang seperti clickbait, tapi para Stoa kuno yang hidup 2000 tahun lalu pasti akan sepenuhnya setuju dengan saya. Hari ini kita akan membahas formula kebahagiaan mereka yang abadi, sederhana, namun luar biasa ampuh. Anda akan terkejut melihat betapa relevannya filosofi ini, bahkan untuk diterapkan sekarang, dalam hidup Anda yang penuh kesibukan dan ketidakpastian. Gagasan ini berpotensi mengubah total cara pandang Anda terhadap masalah, stres, dan kehidupan itu sendiri. Ngomong-ngomong, apakah Anda merasa sudah bahagia saat ini? Coba tulis di kolom komentar, ya atau tidak. Sebelum kita mulai, saya sangat penasaran ingin tahu jawaban Anda. Untuk permulaan, mari kita singkirkan dulu stereotipnya. Ketika kita mendengar kata stoa atau stoik, kita sering membayangkan seseorang yang tanpa emosi, yang seolah-olah tidak peduli pada apapun. Tapi ini sama sekali tidak benar. Lupakan saja bayangan para filsuf berjenggot yang memakai toga, yang membahas hal-hal yang rumit. Stoikisme bukan sekadar filosofi yang membosankan, melainkan semacam sistem operasi praktis untuk pikiran kita. Filosofi ini lahir di Yunani kuno dan disempurnakan di Roma. Dan yang paling menakjubkan, para penganut utamanya adalah orang-orang yang sangat berbeda. Epictetus, mantan budak yang berhasil menemukan kebebasan internal. Seneca, salah satu orang terkaya di Roma dan penasihat kaisar, serta Marcus Aurelius, seorang kaisar yang memimpin kekaisaran besar di tengah era peperangan dan epidemi. Jika sistem ini berhasil bagi mereka, maka pasti sistem ini juga akan sangat berguna bagi kita. Jadi, apa sebenarnya inti dari filosofi ini? Intinya terletak pada satu ide sederhana namun revolusioner, yang mereka sebut dikotomi kontrol. Kedengarannya rumit, tapi esensinya sangat mudah. Kaum Stoa menyatakan bahwa semua hal di dunia bisa dibagi menjadi dua kategori. Kategori pertama adalah hal-hal yang berada di bawah kendali penuh kita. Kategori kedua adalah hal-hal yang sama sekali di luar kendali kita. Hanya itu, ini adalah pondasi dasarnya. Bayangkan saja ada dua lingkaran. Di satu lingkaran, Anda menempatkan segala sesuatu yang bisa Anda atur atau kelola. Di lingkaran lainnya, semua sisanya. Menurut kaum Stoa, 99% penderitaan, kecemasan, dan kekecewaan manusia terjadi karena kita terus-menerus mencampur adukkan kedua lingkaran ini. Kita menghabiskan energi, waktu, dan pikiran kita, mencoba mengendalikan apa yang sebenarnya tidak bisa kita kuasai. Ini sama saja seperti mencoba mengendalikan cuaca hanya dengan berteriak, sia-sia dan sangat melelahkan. Kebahagiaan, menurut filosofi Stoa, dimulai saat kita mampu menarik garis batas itu dengan sangat jelas. Mari kita telaah, apa saja yang termasuk dalam lingkaran pertama, yaitu lingkaran kendali kita. Daftarnya sebenarnya sangat pendek, tetapi di dalamnya tersimpan semua kekuatan. Yang pertama adalah pikiran dan penilaian kita. Hanya Anda yang memutuskan bagaimana menafsirkan setiap kejadian. Yang kedua adalah tujuan dan aspirasi kita. Kemana kita memutuskan untuk melangkah. Dan yang ketiga adalah tindakan kita. Apa yang kita lakukan atau tidak lakukan setiap detiknya. Pada dasarnya, satu-satunya yang berada di bawah kendali kita adalah dunia batin kita. Contohnya, Anda tidak bisa mengendalikan apakah hujan akan turun, tetapi Anda bisa mengendalikan keputusan Anda, apakah akan membawa payung atau tidak, serta sikap Anda terhadap cuaca hujan. Anda bisa melihatnya sebagai kesuraman, atau sebagai alasan sempurna untuk tetap di rumah ditemani buku. Kejadiannya sama, tetapi reaksi Anda adalah pilihan Anda sendiri. Disinilah letak kebebasan sejati yang dibicarakan para Stoa. Kebebasan itu tidak berada di luar, melainkan di dalam diri kita. Mari kita beralih ke lingkaran kedua, yaitu hal-hal yang berada di luar kendali kita. Daftar ini sungguh sangat panjang. Ini mencakup hampir semua faktor eksternal, seperti pendapat orang lain tentang Anda, tindakan atau perilaku mereka, kesehatan jangka panjang Anda, yang bisa Anda pengaruhi, tapi tidak dapat Anda kendalikan sepenuhnya, kekayaan Anda, yang bisa lenyap kapan saja, cuaca, ekonomi dunia, masa lalu, masa depan, dan hasil dari mayoritas kejadian atau peristiwa. Kaum Stoa adalah para penganut realisme. Mereka memahami bahwa hidup ini layaknya sebuah permainan di mana kita dibagikan kartu-kartu tertentu. Kita tidak bisa memilih kartu tersebut, tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita memainkannya. Berusaha marah karena pembagian kartu yang buruk atau menuntut kartu lain dari takdir adalah jalan pintas menuju penderitaan. Kebijaksanaan sejati terletak pada penerimaan atas kartu yang kita miliki dan memainkannya dengan cara terbaik.
Hal ini akan mengangkat beban yang sangat besar dari pundak Anda. Anda tidak lagi harus memikul tanggung jawab atas seluruh dunia. Mari kita ambil contoh yang sederhana. Bayangkan Anda sedang mempersiapkan diri untuk wawancara kerja yang krusial. Apa yang sepenuhnya berada dalam kendali Anda? Anda bisa melakukan persiapan yang maksimal. Pelajari profil perusahaan, latih jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan, pilih pakaian terbaik, dan pastikan Anda tidur nyenyak. Inilah yang disebut lingkaran pengaruh Anda. Lalu, apa yang di luar kendali Anda? Suasana hati pewawancara, munculnya kandidat lain yang jauh lebih kuat, kemacetan mendadak di jalan, atau bahkan jika perusahaan tiba-tiba membekukan lowongan tersebut di menit-menit terakhir. Seorang penganut stoicisme akan mengerahkan 100% energinya untuk persiapan. Ia akan melakukan semua yang bisa ia lakukan. Namun, begitu ia melangkah keluar dari ruangan wawancara, ia akan melepaskan hasilnya secara mental. Ia tidak akan menyiksa dirinya sendiri selama berminggu-minggu, menunggu telepon sambil memutar-mutar semua kemungkinan di kepalanya. Ia akan berkata pada dirinya, "Saya sudah melakukan yang terbaik. Selebihnya, itu di luar kendali saya." Inilah esensi dari ketenangan yang sesungguhnya. Ide utamanya di sini adalah bagaimana kita mengalihkan energi. Setiap dari kita punya stok energi mental dan emosional yang terbatas. Kita bangun setiap hari dengan baterai yang harus kita kelola. Kita bisa menghabiskan dayanya untuk cemas soal kurs mata uang, marah-marah karena komentar kasar di internet, atau pusing memikirkan apa kata orang lain tentang kita. Akibatnya, sebelum tengah hari, baterai kita sudah habis, dan kita belum melakukan apa-apa di area yang benar-benar bisa kita kontrol. Stoicisme menyarankan kita untuk bertindak layaknya seorang investor yang cerdas. Investasikan energi kita hanya pada aset yang kita miliki, yaitu pikiran dan tindakan kita sendiri. Selebihnya, itu adalah pasar orang lain, tempat di mana kita hanya akan membuang-buang sumber daya. Saat kita berhenti menyia-nyiakan energi untuk kecemasan yang tidak berguna, kita akan membebaskan sumber daya yang sangat besar. Sumber daya ini bisa kita gunakan untuk bertindak di area yang benar-benar penting. Mari kita bahas topik yang paling sensitif bagi banyak orang. Pendapat atau penilaian orang lain. Kita menghabiskan banyak sekali energi hanya untuk mencoba disukai, membuat kesan yang baik, dan menghindari kritik. Kaum Stoa akan menyebutnya sebagai salah satu investasi paling bodoh. Mengapa? Karena apa yang ada di pikiran orang lain adalah hal yang berada di luar kendali kita. Anda bisa menjadi orang yang paling baik, paling pintar, dan paling menawan di dunia. Namun akan selalu ada saja orang yang tidak menyukai Anda, dan tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk mengubah hal itu. Berusaha mengendalikan opini orang lain, itu ibarat mencoba membentuk patung dari air. Begitu Anda berhenti mencoba menyenangkan semua orang, dan menerima fakta bahwa pendapat orang lain adalah urusan mereka, bukan urusan Anda, saat itulah Anda menemukan kebebasan yang luar biasa. Anda mulai bertindak berdasarkan nilai-nilai diri sendiri, bukan karena takut dihakimi atau dicela. Namun, bagaimana jika hal yang benar-benar buruk menimpa kita? Misalnya, penyakit, kehilangan pekerjaan, atau bahkan pengkhianatan. Apakah kaum Stoa menyuruh kita untuk pasrah saja dan tidak merasakan apa-apa? Tentu saja tidak. Mereka tidak menganjurkan sikap apatis, melainkan menganjurkan kemampuan membedakan. Ketika musibah datang, seorang Stoa juga merasakan sakit, ketakutan, dan kesedihan. Itu adalah reaksi awal yang sangat wajar. Tapi kemudian, ia akan menanyakan pertanyaan kunci pada dirinya sendiri. Apa yang masih bisa saya kendalikan dalam situasi ini? Ia tidak bisa membatalkan kejadian yang sudah menimpanya. Namun, ia bisa mengendalikan reaksinya. Ia bisa memilih untuk tidak terperosok dalam keputusasaan, melainkan mencari jalan keluar. Ia bisa memilih untuk tidak menyalahkan semesta, melainkan mengambil pelajaran. Ia bisa memilih untuk tidak menyerah, melainkan menunjukkan ketabahan. Inilah inti dari kebajikan Stoa. Bukan berarti masalah tidak ada, melainkan terletak pada cara kita meresponsnya dengan bermartabat. Bayangkan sebuah kapal di tengah badai besar. Kapten kapal tak bisa mengatur angin dan ombak, tapi ia bisa menggenggam kemudi dengan erat. Pikiran Anda itulah kemudi itu. Mari kita selami lebih dalam konsep penilaian atau persepsi yang kita bahas tadi. Epictetus pernah berkata, yang menyiksa manusia bukanlah kejadian itu sendiri, melainkan pandangan mereka terhadap kejadian itu. Ini adalah pemikiran yang brilian. Bayangkan Anda ketinggalan pesawat. Kejadian itu sendiri, ia tidak baik, juga tidak buruk. Itu hanyalah sebuah fakta. Tetapi, penilaian Anda lah yang mengubahnya menjadi sebuah malapetaka. Ini mengerikan.
liburan saya hancur, saya benar-benar pecundang. Pikiran-pikiran inilah yang menyakiti Anda, bukan fakta ketinggalan pesawat itu sendiri. Bagaimana jika Anda mengambil penilaian yang berbeda? Memang tidak enak, tetapi ini adalah kesempatan untuk menunjukkan fleksibilitas. Apa yang bisa saya lakukan sekarang? Atau bahkan, mungkin ini adalah hal yang terbaik. Siapa tahu takdir telah menyelamatkan saya dari sesuatu. Kaum Stoa mengajarkan kita untuk mengambil jeda antara kejadian dan reaksi kita. Dalam jeda inilah terletak kebebasan kita. Kebebasan untuk memilih bagaimana kita menilai apa yang sedang terjadi. Ini adalah keterampilan yang dapat dan harus kita latih, seperti melatih otot. Jadi, kita sudah memahami bahwa kebahagiaan itu tidak bergantung pada hal-hal di luar diri kita. Lalu, dari apa kebahagiaan itu bergantung? Jawaban kaum Stoa sederhana namun kompleks. Kebajikan. Bagi mereka, hidup bahagia dan hidup dalam kebajikan adalah satu hal yang sama. Kebajikan bukanlah moralisasi yang membosankan atau sekadar ceramah. Ini adalah kesempurnaan akal budi manusia, sebuah kemampuan untuk mengambil keputusan yang benar dalam situasi apapun. Kaum Stoa menekankan 4 kebajikan utama. 1. Kebijaksanaan, yaitu pemahaman tentang mana yang baik, buruk, dan mana yang netral. 2. Keadilan, bersikap jujur dan adil terhadap orang lain. 3. Ketabahan atau keberanian, kemampuan menanggung kesulitan. 4. Pengendalian diri, kemampuan mengontrol keinginan dan nafsu. Dan yang paling penting, semua kualitas ini sepenuhnya berada dalam lingkaran kendali kita. Tidak seorang pun bisa mencegah Anda untuk menjadi bijaksana, adil, atau tabah. Kebahagiaan Anda adalah proyek batin Anda sendiri. Mari kita bahas kebajikan keberanian dalam konteks modern. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan tindakan yang dilakukan meskipun rasa takut itu ada. Bayangkan, Anda harus menyampaikan presentasi di depan banyak orang. Tentu Anda merasa takut. Jantung berdebar kencang, telapak tangan berkeringat. Ini adalah reaksi alami yang berada di luar kendali kita. Namun, tindakan Anda, yaitu melangkah ke panggung dan mulai berbicara, sepenuhnya berada dalam kendali Anda. Keberanian ala Stoa adalah tentang mengakui ketakutan itu, tapi tidak membiarkannya mengendalikan langkah Anda. Ini adalah tentang melakukan hal yang harus dilakukan, terlepas dari rasa tidak nyaman yang dirasakan. Setiap kali Anda bertindak seperti ini, Anda bukan hanya menyelesaikan tugas, tapi juga sedang memperkuat karakter Anda. Anda menjadi pribadi yang lebih tangguh. Bagi seorang Stoa, kebahagiaan sejati bukanlah kesenangan yang berkelanjutan, melainkan kesadaran bahwa kita mampu menghadapi tantangan hidup apapun sambil tetap mempertahankan martabat batin. Lalu, bagaimana dengan keadilan? Kebajikan ini mengatur bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Kaum Stoa percaya bahwa kita semua adalah bagian dari satu kesatuan, warga dari dunia yang sama. Oleh karena itu, bertindak tidak adil berarti merugikan orang lain dan juga merusak diri sendiri, karena kita melanggar harmoni alam semesta. Dalam pandangan mereka, keadilan bukan sekadar mengikuti hukum. Keadilan adalah empati, kejujuran, dan kebaikan hati. Dan sekali lagi, ini sepenuhnya ada dalam kendali kita. Anda mungkin dicurangi, dikhianati, atau disakiti. Itu semua adalah tindakan orang lain, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa memaksa Anda untuk menjadi seorang penipu, pengkhianat, atau orang yang jahat. Mempertahankan integritas batin, meskipun dunia ini penuh ketidaksempurnaan, itulah esensi dari keadilan ala Stoik. Kondisi batin Anda tidak boleh menjadi sandera atas tindakan orang lain. Kesederhanaan adalah salah satu kebajikan utama. Di dunia yang serba konsumtif ini, mungkin inilah gagasan yang paling relevan saat ini. Para Stoik mengajarkan bahwa nafsu, terutama nafsu yang berlebihan, adalah sumber penderitaan. Ketika kita mendambakan hal-hal eksternal, seperti uang, ketenaran, atau kesenangan, kita menyerahkan kendali atas kebahagiaan kita kepada hal-hal tersebut. Jika kita tidak mendapatkannya, kita menderita. Dan jika kita berhasil mendapatkannya, kita akan cepat terbiasa dan menginginkan lebih banyak lagi. Ini adalah perlombaan tanpa akhir. Kesederhanaan bukanlah asketisme atau penolakan terhadap segalanya. Ini adalah kemampuan untuk menikmati apa yang sudah kita miliki, tanpa harus menjadi budak dari keinginan kita sendiri. Ini adalah pemahaman mendalam mengenai perbedaan antara yang benar-benar kita butuhkan dan yang hanya kita inginkan berdasarkan dorongan sesaat. Ini adalah disiplin internal yang menghadiahkan kita kebebasan dari pengejaran yang tiada henti. Dan yang terakhir adalah kebijaksanaan. Ini adalah kebajikan utama yang menyatukan semua kebajikan lainnya. Dalam Stoicisme,
Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk melihat dengan jernih batas hakiki antara hal-hal yang dapat kita kendalikan dan hal-hal yang tidak. Ini adalah kemampuan untuk membuat penilaian yang tepat tentang suatu peristiwa, serta pemahaman akan sifat sejati dari segala sesuatu. Orang yang bijaksana tidak akan terlalu larut dalam euforia ketika memenangkan lotre, karena ia menyadari bahwa uang adalah hal eksternal dan bersifat fana. Sebaliknya, ia juga tidak akan putus asa karena kegagalan, sebab ia tahu yang terpenting bukanlah kegagalan itu sendiri, melainkan bagaimana ia meresponsnya. Kebijaksanaan adalah kompas yang selalu menunjuk pada apa yang benar-benar penting, yaitu pengembangan karakter diri dan menjalani kehidupan yang penuh kebajikan. Dan kompas ini selalu menyertai Anda, ada di dalam diri Anda. Untuk menerapkan ide-ide ini secara praktis, kaum Stoa merancang beberapa latihan mental. Salah satu yang paling terkenal adalah premeditatio malorum, atau yang bisa diterjemahkan sebagai antisipasi kesulitan. Kedengarannya suram, tapi sebenarnya ini adalah alat yang sangat ampuh untuk melawan kecemasan. Intinya adalah, saat Anda sedang santai, bayangkan kemungkinan masalah atau kesulitan yang mungkin terjadi di masa depan. Bagaimana jika saya kehilangan pekerjaan? Bagaimana jika saya sakit? Bagaimana jika orang yang saya cintai meninggalkan saya? Tujuannya bukan untuk membuat diri Anda stres atau panik, melainkan untuk mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Pertama, Anda akan menyadari bahwa banyak ketakutan Anda ternyata dilebih-lebihkan. Kedua, Anda bisa memikirkan rencana tindakan atau plan B sejak awal. Dan yang ketiga, ketika kesulitan itu benar-benar terjadi, Anda tidak akan lagi terkejut atau panik. D. Ibaratnya Anda memberikan vaksin bagi diri sendiri terhadap kesulitan hidup. Coba kita lihat bagaimana cara kerjanya. Misalnya, Anda takut bicara di depan umum. Nah, daripada lari dari pikiran itu, Anda duduk, lalu bayangkan skenario terburuknya secara detail. Anda naik ke panggung, tiba-tiba lupa semua naskah, mulai terbata-bata, dan semua penonton di ruangan itu tertawa. Rasakan momen ini dalam pikiran Anda. Sekarang, tanyakan pada diri Anda. Terus kenapa? Apakah saya akan mati? Apakah dunia akan kiamat? Tentu saja tidak. Memang rasanya tidak enak, tapi Anda pasti akan bisa melewatinya. Setelah itu, pikirkan langkah selanjutnya. Apa yang bisa saya lakukan agar ini tidak terjadi? Misalnya, siapkan kartu catatan kecil berisi poin-poin utama atau latihan di depan cermin. Lalu, apa yang akan saya lakukan kalau saya benar-benar lupa naskah di tengah-tengah? Saya harus punya rencana B, seperti melontarkan lelucon, atau langsung saja pindah ke slide berikutnya. Persiapan semacam inilah yang akan menurunkan tingkat kecemasan Anda dan memberikan Anda rasa kontrol. Anda tidak lagi menjadi korban ketakutan, melainkan menjadi manajer dari rasa takut itu sendiri. Ada satu lagi latihan yang sangat ampuh, yaitu pandangan dari ketinggian, the view from above. Kaisar Marcus Aurelius yang setiap harinya bergulat dengan berbagai masalah, baik yang sepele maupun urusan negara yang besar, sering menerapkan latihan ini. Dia akan membayangkan dirinya melihat bumi dari luar angkasa, sebuah bola kecil yang mengambang dalam kehampaan yang tak berujung. Lalu, dia mendekatkan pandangannya. Dia melihat benua, kota-kota, dan akhirnya orang-orang kecil yang sibuk bergerak ke sana kemari. Mereka membawa serta perang mereka, ambisi mereka dan ketakutan mereka. Dalam skala kosmik ini, masalah-masalah pribadinya seketika menjadi terasa begitu kecil dan remeh. Latihan ini sangat membantu kita melepaskan sifat egosentris. Ini membuat kita menyadari bahwa sebagian besar hal yang kita cemaskan dan khawatirkan sebenarnya tidak memiliki arti penting secara kosmik. Akhirnya, ini memungkinkan kita untuk menjadi lebih tenang, membiarkan dendam atau sakit hati yang kecil berlalu, dan mengalihkan fokus pada hal-hal yang sifatnya abadi. Dan mungkin, puncak tertinggi stoikisme adalah konsep amor fati, atau cinta akan takdir. Ini bukan hanya sekadar penerimaan pasif terhadap segala yang terjadi. Sebaliknya, ini adalah penerimaan yang aktif, bahkan penuh sukacita. Ini adalah sikap hidup di mana Anda tidak hanya pasrah dengan berbagai kejadian, tetapi justru menyambutnya, apapun bentuknya. Mengapa? Karena setiap peristiwa, terutama yang sulit, adalah kesempatan untuk memanifestasikan kebajikan. Kehilangan pekerjaan adalah kesempatan untuk menunjukkan keberanian dan kecerdikan. Konflik dengan orang lain adalah peluang untuk menegakkan keadilan dan kesabaran. Sakit atau penyakit adalah kesempatan untuk melatih ketabahan. Seorang stoik melihat setiap tantangan bukan sebagai halangan, melainkan sebagai tempat latihan bagi jiwa. Mereka tidak berkata, "Kenapa ini harus terjadi pada saya?"
Mereka justru berkata, "Bagus, ini kesempatan saya untuk berlatih." Mungkin ini terdengar sulit, tapi mari kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Ketika kita menolak kenyataan dan marah pada hal-hal yang sudah terjadi, kita sebenarnya sedang menjalani pertempuran yang sudah pasti kalah, ibarat membenturkan kepala ke tembok. Konsep amor fati menawarkan kita untuk berhenti membenturkan kepala dan sebaliknya melihat apakah batu-batu dari tembok itu bisa kita gunakan untuk membangun sesuatu yang berguna. Ini adalah bentuk kepercayaan mendalam pada kehidupan, keyakinan bahwa semua yang terjadi pada akhirnya bisa dimanfaatkan untuk perkembangan diri. Ini adalah proses mengubah racun menjadi obat. Ketika Anda menerima pola pikir ini, Anda menjadi tak terkalahkan. Bukan karena hal buruk tidak lagi terjadi pada Anda, melainkan karena Anda sudah belajar mengambil manfaat dari segala hal. Kebahagiaan Anda tidak lagi bergantung pada apakah kejadian dalam hidup Anda termasuk peristiwa yang baik atau buruk. Penting untuk dipahami bahwa stoicisme itu bukan semacam pil ajaib yang diminum sekali langsung bahagia, melainkan harus dipraktikkan setiap hari. Anggap saja ini seperti menjaga kebersihan mental atau pikiran. Anda kan tidak pernah menyikat gigi hanya sekali seumur hidup, bukan? Sama seperti itu, kita juga harus terus-menerus mengingatkan diri kita tentang prinsip-prinsip ini. Kaisar Marcus Aurelius menulis karyanya yang terkenal, Meditations. Bukan untuk dibaca publik, melainkan untuk dirinya sendiri. Itu adalah jurnal pribadinya, cara ia menyetel ulang kompas batinnya setiap hari. Membaca tulisan para stoa, menulis jurnal, menerapkan dikotomi kontrol secara sadar, bahkan dalam hal-hal kecil. Semua ini membantu kita untuk secara bertahap memprogram ulang pikiran kita. Awalnya memang butuh usaha, tapi lama-kelamaan ini akan menjadi sifat kedua Anda, atau sudah mendarah daging. Watabihiran jiwa. Pada akhirnya, Anda akan mulai merespons dunia dengan lebih tenang, lebih sadar, dan lebih bijaksana. Singkatnya, stoicisme mengajak kita melakukan pergeseran perspektif yang benar-benar radikal. Filosofi ini mengalihkan fokus dari dunia luar yang tidak bisa kita kontrol, menuju dunia batin kita, yang sepenuhnya berada dalam kendali kita. Stoicisme menekankan bahwa kualitas hidup kita bukan diukur dari peristiwa yang menimpa kita, melainkan dari cara kita menginterpretasikan dan merespons peristiwa tersebut. Ini adalah filosofi tentang tanggung jawab pribadi dan kekuatan yang ada di dalam diri. Ia memang tidak menjanjikan hidup yang bebas dari masalah, namun ia memberikan bekal untuk menghadapi tantangan tersebut dengan martabat, ketenangan, dan keberanian. Dan justru disinilah, menurut para penganut stoicisme, terletak kebahagiaan sejati yang tak tergoyahkan. Sebuah kebahagiaan yang tidak akan bisa direbut oleh siapapun atau apapun, karena sumbernya ada di dalam diri Anda sendiri. Jadi, apa sih sebenarnya formula kebahagiaan stoik dalam 30 detik itu? Ini dia, sangat sederhana. Kebahagiaan adalah kemampuan membedakan antara hal yang bisa kamu pengaruhi dan hal yang tidak, lalu mengarahkan semua energimu hanya pada hal yang pertama. Hanya itu. Itulah rahasianya. Bukan mengejar kesuksesan eksternal, bukan menunggu kondisi ideal, melainkan fokus pada pekerjaan harian untuk memperbaiki dunia batinmu sendiri. Ironisnya, saat Anda berhenti mati-matian mengejar hal-hal di luar kendali Anda, seperti pengakuan, kekayaan, atau hubungan yang sempurna, Anda justru akan menemukan kekuatan dan ketenangan batin. Ketenangan inilah yang, seperti magnet, mulai menarik keadaan eksternal yang jauh lebih baik ke dalam hidup Anda. Anda menjadi kapten yang dengan yakin mengemudikan kapalnya melewati badai apapun. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika filosofi stoik menarik bagi Anda dan Anda ingin belajar cara menerapkannya dalam kehidupan, pastikan untuk subscribe ke channel ini dan berikan like. Ini sangat membantu kami untuk terus membuat konten mendalam seperti ini. Sebagai penutup, saya punya satu pertanyaan untuk Anda. Siapa stoik modern yang terlintas di benak Anda? Entah itu tokoh terkenal, atau mungkin seseorang dari lingkungan Anda sendiri. Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan.